Apa makna kenaikan Yesus ke surga bagi orang Kristen? Kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah peristiwa penting dalam teologi Kristen. Ini bukan sekadar kepergian fisiknya dari bumi, melainkan awal dari pemerintahan surgawinya, pelayanan imam besarnya di hadapan Allah, dan pemberdayaan gereja melalui Roh Kudus. Umat Kristen memahami peristiwa ini sebagai fakta sejarah yang disaksikan langsung dan sangat penting secara teologis. Berikut ini makna kenaikan Yesus menurut kitab suci dan kesaksian gereja mula-mula. 1. Penggenapan nubuat dan misi ilahi. Kenaikan Yesus bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan penggenapan dari nubuat perjanjian lama dan perkataannya sendiri. Ayat pendukung. Lukas 24 ayat 50-53. Sementara ia memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Ia terangkat disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Mazmur 110 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Maknanya, kenaikan membuktikan bahwa misi keselamatan Yesus telah selesai, Yohanes 19 ayat 30, dan bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan. Ia kembali kepada kemuliaannya bersama Bapa, Yohanes 17 ayat 5. 2. Pengangkatan dan pemerintahan surgawi. Kenaikan Yesus menandai pengangkatannya sebagai Raja dan Tuhan atas segala sesuatu, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat pendukung. Filipi 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Efesus 1 ayat 20-22, menempatkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh di atas segala pemerintah dan kuasa. Ibrani 1 ayat 3, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Maknanya, Yesus tidak sedang tidak hadir, ia sedang memerintah. Ia adalah Raja yang hidup. Gereja mula-mula percaya bahwa kenaikan meneguhkan status ilahinya. Kisah Para Rasul 2 ayat 33-36. 3. Imam Besar Surgawi dan Pengantara. Kenaikan Yesus juga mengawali pelayanannya sebagai imam besar yang terus-menerus berdoa bagi umatnya. Ayat pendukung. Ibrani 4 ayat 14-16. Kita mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Ibrani 7 ayat 25. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi kita. Maknanya, kita tidak berjalan sendirian. Yesus terus bersyafaat bagi kita, memberi pengharapan dan keberanian untuk mendekat kepada Allah. 4. Pencurahan Roh Kudus. Kenaikan Yesus adalah syarat agar Roh Kudus dicurahkan kepada para murid dan gereja diberdayakan. Ayat pendukung. Yohanes 16 ayat 7. Jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Ia telah ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, lalu mencurahkannya. Maknanya, kepergian Yesus bukan berarti penelantaran, melainkan pemberdayaan. Roh Kudus adalah kehadiran Yesus yang terus bekerja dalam dan melalui gereja. 5. Janji kedatangan kembali. Kenaikan Yesus adalah jaminan bahwa ia akan datang kembali secara nyata dan mulia. Ayat pendukung. Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Maknanya, kenaikan bukan akhir cerita, melainkan awal dari pengharapan. Orang Kristen hidup bukan dengan nostalgia, tetapi dengan antisipasi akan kedatangan Kristus kembali. Kesaksian Gereja Mula-mula. Kredo Para Rasul, abad kedua, ia naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Irenaeus, 180 Masehi, mengajarkan bahwa Yesus menaikkan kemanusiaan ke hadapan Allah dan mempersembahkan manusia kepada Bapa. Agustinus, abad keempat dan 5, menekankan bahwa tubuh Kristus naik ke surga,
tetapi ia tetap bersama gereja secara rohani melalui Roh Kudus. Kesimpulan. Kenaikan Yesus penting karena meneguhkan identitasnya sebagai Raja Ilahi, melanjutkan pelayanannya sebagai Imam Besar Surgawi, menjamin pencurahan Roh Kudus, dan memberi pengharapan akan kedatangannya kembali. Ini adalah jembatan antara pelayanannya di bumi dan pemerintahannya yang kekal di surga.